Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran online-nya. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan belajar tematik. Pada video part 1 ini kita akan belajar mengenai tema 9, menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, dan pembelajaran ketiga. Nah, setelah anak-anakku sekalian belajar pada video part 1 ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu mengetahui apa itu modernisasi dan apa dampak dari modernisasi itu sendiri. Oke, di sini sudah terdapat empat pengelompokan gambar, di mana gambar satu yang ini ada dua gambar. Pertama ada petani yang sedang menggarap sawah menggunakan tenaga hewan, dan yang kedua petani yang menggarap sawah menggunakan mesin traktor. Nah, kita beralih ke kelompok gambar kedua. Di sini terdapat dua alat untuk mengetik. Yang pertama adalah mesin tik, dan yang kedua adalah sebuah atau satu unit laptop. Nah, keduanya ini mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi laptop lebih memiliki banyak fitur. Berikutnya kita beralih ke gambar kelompok gambar ketiga. Ada dua buah gambar juga. Keduanya adalah setrika, akan tetapi yang sebelah kiri ini adalah setrika arang. Nah, ini adalah setrika arang, dan yang sebelah sini adalah setrika listrik. Sekira setrika listrik anak-anakku sekalian semuanya sering melihat di rumah. Berikutnya kita beralih ke gambar yang keempat. Oke, sorry ada suara motor lewat. Gambar keempat ini berisi dua gambar, di mana keduanya adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, yaitu telepon dengan kabel dan telepon pintar atau smartphone. Nah, dari keempat kelompok gambar ini, gambar kiri dan kanan, kiri dan kanan ini mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi cara yang berbeda. Lihat gambar sebelah kiri ini dipakai petani pada zaman dahulu, dan sebelah kanan ini dipakai petani zaman sekarang. Dan yang kedua digunakan untuk mengetik pada zaman dulu, dan yang ini laptop digunakan mengetik pada zaman sekarang, tentunya ditambah dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Begitu pula setrika. Orang dulu itu menyetrika baju menggunakan setrika arang. Ya, jadi tutupnya ini dibuka, kemudian diisi dengan arang. Lalu besi yang di bawah ini akan panas dan mampu merapikan baju. Sekarang lebih simpel lagi, tinggal dicolok, kemudian panas, ya kita sudah dapat menyetrika baju. Gambar keempat ini kita lihat keduanya mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi yang sebelah kanan ini atau smartphone ini tentunya lebih simpel karena bisa dibawa kemana-mana. Berbeda dengan telepon dengan kabel ini, susah dibawa kemana-mana karena memerlukan kabel. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia
menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita ganti dulu ya, warnanya tidak kelihatan merah. Nah, perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Oke, jadi kita lihat contoh yang tadi merupakan ada cara lama dan ada cara yang digunakan sekarang. Semuanya diganti dengan alat bantu yang lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern. Oke, jadi masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil dari modernisasi. Oh, jadi modernisasi ini menghasilkan masyarakat yang modern. Nah, kenapa manusia terus mengembangkan teknologi-teknologi agar mempermudah dalam mengerjakan sesuatu? Oke, mari kita cari tahu lebih dalam apakah itu modernisasi. Nah, modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Jadi modernisasi itu proses menuju ke masyarakat yang masa kini atau kekinian. Berikutnya adalah modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Oke, jadi dari tradisional ya, atau kita sebut zaman dulu menuju masyarakat yang maju atau zaman yang sekarang. Modernisasi membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Oke, jadi cara berpikir orang dulu dan orang yang sekarang atau masyarakat modern itu tentunya akan berbeda karena telah terjadi perubahan-perubahan disebabkan oleh modernisasi. Kita lanjut. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Oke, jadi masyarakat yang modern itu memiliki hidup yang suka menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Jadi mereka dengan senang hati menerima apabila ada perubahan-perubahan yang tentunya bermanfaat untuk manusia. Lanjut, mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Oke, mereka lebih berani menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. Mereka lebih berani agar supaya apabila ada kesalahan, maka kesalahan itu dapat diperbaiki. Apabila tidak dinyatakan, maka kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Karena kenapa? Tidak pernah dikatakan. Berikutnya, mereka juga sangat menghargai waktu. Oke, sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Oke. Jadi masyarakat modern itu sangat menghargai waktu. Jadi bahkan ada yang mengatakan waktu adalah uang, katanya personanya. Menurut saya kurang tepat. Oke, kita lanjut. Apabila anakku sekalian tidak menghargai waktu, contohnya sikap yang tidak menghargai waktu itu adalah sering terlambat. Terlambat bangun, terlambat ke sekolah, terlambat mengerjakan PR, terlambat mengerjakan tugas. Itu semua adalah contoh-contoh tidak menghargai waktu. Jadi apabila anakku sekalian tidak menghargai waktu, maka anakku sekalian dapat dikategorikan sebagai masyarakat zaman dulu atau tidak modern, ketinggalan zaman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Oke, jadi kita harus sebelum melakukan sesuatu kita harus melakukan perencanaan. Kita harus merencanakan agar
tidak terjadi kesalahan dan melakukan perhitungan yang matang apa sebab akibat jika kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus pikirkan terlebih dahulu apa dampaknya jika kita melakukan tindakan-tindakan. Lanjut, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Apabila kita kurang pede, masih suka malu-malu, maka kita termasuk masyarakat yang ketinggalan zaman. Maka dari itu anakku sekalian, tolong timbulkan rasa percaya dirinya, beranikan diri untuk tampil ke depan, beranikan diri untuk bertanya dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, masyarakat modern sekarang semuanya mempercayakan pekerjaannya, rata-rata pekerjaannya itu dikerjakan oleh teknologi. Contohnya mesin yang sekarang sudah banyak diciptakan. Saya kasih contoh, kita berbicara tentang luar angkasa. Luar angkasa apabila ingin dijelajah semuanya, maka manusia tidak akan mampu. Maka manusia memanfaatkan yang namanya teknologi. Seperti mereka membuat pesawat dengan kontrol jarak jauh. Jadi mereka mengontrolnya di bumi, sedangkan pesawatnya ke luar angkasa untuk mengelilingi luar angkasa. Kita lanjut, menghargai orang lain. Ya, jadi masyarakat modern itu harus menghargai orang lain, baik itu yang tua, yang muda, ataupun yang seusia. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Di pasal kedua ada, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, pengamalannya adalah menghargai orang lain. Kita lanjut, melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Oke, jadi mereka mengandalkan prestasinya, mereka dibanggakan dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai. Jadi kalau zaman dulu orang membanggakan kekuatannya, kekayaannya, tapi sekarang masyarakat modern itu dibanggakan melalui prestasinya. Maka dari itu anakku sekalian, kejarlah prestasinya. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak begitu terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat. Oke, jadi kita sebagai masyarakat modern, kita harus berusaha berbaur dengan teknologi. Kita harus pandai menggunakan teknologi agar kita tidak ketinggalan zaman. Oke, adapun contoh-contoh dalam modernisasi di lingkungan sekitar kita, ya seperti yang sekarang kita lakukan. Kita sekarang melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Kalau dulu apabila sekolah ditutup atau diliburkan, maka anak-anakku sekalian tidak bisa belajar atau bertanya sesuatu kepada guru. Tapi sekarang media sudah canggih, alat komunikasi sudah canggih, di mana-mana sudah canggih, maka sudah bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti ini. Contoh lainnya adalah ojek. Kalau dulu kita ingin menggunakan transportasi ojek, kita harus berjalan kaki ke depan lorong atau mencari pangkalan ojek. Tetapi sekarang sudah terjadi perubahan atau lebih modern, di mana tukang ojek itu datang ke depan rumah kita untuk menjemput. Bahkan mereka bisa membelikan kita makanan. Itu semua contoh dari modernisasi. Saya kira anak-anakku sekalian sudah mampu memahaminya. Kesimpulannya adalah modernisasi itu dapat mengubah
eh, pola hidup masyarakat itu sendiri, mengubah perilaku masyarakat. Akan tetapi dalam perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita harus pandai-pandai memilih informasi-informasi yang bersifat positif saja. Yang negatif dibuang saja jauh-jauh. Oke, dan sekalian, saya kira videonya sudah cukup. Tugasnya adalah tuliskan 5 di lingkungan kalian tentang perubahan-perubahan teknologi yang ada, atau perubahan-perubahan zaman yang ada. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian bagaimana zaman dulu dan bagaimana zaman sekarang. Tugasnya ditulis di buku tugas tematik. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa belajar walaupun tanpa pengawasan guru. Tetap berada di rumah agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.